kita bisa menduga-duga ternyata banyak sekali ulama-ulama gadungan di Indonesia atau ulama palsu yang meraup keuntungan yang sangat besar dengan berjualan agama itu, dengan ceramah di mana-mana dan sebagainya, dan buka pesantren di mana kemudian bikin bisnis-bisnis syariah, bikin apa segala rupa, dan akhirnya dia mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, padahal ternyata beliau gadungan. Bagaimana ceritanya kalau ada ulama gadungan? Apakah ulama gadungan yang dimaksud itu juga boleh dijebloskan penjara gara-gara dia adalah ulama palsu? Saya tidak menuduh seseorang, tetapi mari kita berdiskusi karena kemarin itu ada sebuah kejadian yang juga cukup unik. Pak Refli Harun kemarin mengundang Pak Bahar bin Smith, Pak Habib Bahar, untuk ya ada di podcastnya. Dalam dialog yang cukup panjang itu, sekitar 2 jam kurang, itu ternyata ada selipan yang kemudian menjadi viral di mana-mana, yaitu bahwa ternyata Pak Habib Bahar tidak bisa membaca Arab gundul. Ya ini fadilah tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar. Tapi oke lah, saya bacakan aja Arabnya, nggak apa-apa. Lama. Oh, feel free. Oke, silakan. Baik. يعني في ذنبه من المؤمن يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Ya begitulah, seperti itu ya, agak gagap. Cuman yang agak uniknya itu adalah selain sangat belepotan, sangat gelagapan, ternyata membacanya juga dari kiri ke kanan, sama seperti orang membaca huruf Latin gitu. Ini kan bener-bener aneh loh, kok bisa seperti itu gitu. Bagaimana ceritanya ada seorang pemimpin pondok pesantren dengan ribuan santrinya ternyata tidak bisa baca Arab gundul. Saya mohon maaf ya. Jadi maksud tidak bisa baca Arab gundul itu yaitu karena hurufnya benar, dibacanya benar, tapi kata-katanya itu jadi terbalik semuanya gitu. Nah, jadi sekarang kalau misalkan kita cari kriteria ulama itu seperti apa, mari kita sama-sama menelaah apakah Pak Habib Bahar masuk ke dalam kategori ulama. Maksudnya adalah kalau keulamaan itu dilihat dari bagaimana akhlaknya, saya mohon maaf ya, kita objektif saja. Kita melihat bahwa Pak Habib Bahar itu sering flexing, sering menampilkan dia punya motornya keren banget, mobilnya sport yang keren banget, harta kekayaan. Dia sering menampilkan diri dilayani oleh orang lain yang menunjukkan bahwa betapa dirinya itu sangat kaya dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga kata-katanya luar biasa kasar yang menurut syariat Islam jelas itu terlarang. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa itu ciri-ciri bukan orang Islam. Jadi ciri orang Muslim itu adalah berkata lembut. Jadi kalau misalkan berkata kasar itu adalah bukan orang Muslim gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Kamu Ustadz Jahannam, kamu Kiai Bangs. Begitu harusnya. Ada banyak sekali seperti itu. Nah, kemudian beliau juga berkali-kali masuk ke pengadilan gara-gara misalkan melakukan penganiayaan dan sebagainya. Nah, jadi dalam konteks akhlak kayaknya kita susah untuk bisa menemukan kriteria ulama yang pas pada diri beliau itu. Kalau misalkan kita juga melihat bahwa kriteria ulama itu dilihat dari keilmuannya, maka kita juga tidak menemukan itu karena sudah terbukti ternyata membaca Arab gundulnya juga terbalik. Atau misalkan ulama itu secara umum bisa saja menguasai ilmu tertentu, dan kita juga sampai sekarang tidak mengetahui beliau punya spesialisasi di bidang apa gitu, apakah ilmu ekonomi gitu atau ilmu matematika dan sebagainya. Maka itu juga tidak. Jadi kriteria ulamanya itu yang semacam apa? Nah, pada konteks inilah pada akhirnya kita bisa menduga-duga ternyata banyak sekali ulama-ulama gadungan di Indonesia atau ulama palsu yang meraup keuntungan yang sangat besar dengan berjualan agama itu, dengan ceramah di mana-mana dan sebagainya, dan buka pesantren di mana kemudian bikin bisnis-bisnis syariah, bikin apa segala rupa, dan akhirnya dia mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, padahal ternyata beliau gadungan.